Selamat datang di demonstrasi dan tutorial singkat mengenai Freight Management System. Kita masuk ke Freights. Kemudian di sini kita bisa melihat semua direct shipping yang kita punya. Langsung saja kita coba create ya. Ya, untuk contoh kali ini saya mau mencoba mengekspor kelapa muda sebagai contohnya. Customer-nya saya akan tuliskan sebagai sampel customer saja. Consignee-nya juga, penerimanya juga sama, sampel customer. Atau mungkin biar lebih mudah untuk pembedaannya nanti saya tuliskan sampel consignee ya. Oke, sampel consignee 1. Transportasinya melalui kapal dengan FCL ya, atau full container load. Order date-nya saya akan coba sebagai contoh di sini tanggal 26. Company-nya misalnya Solid Logistic. Kemudian data-data berikutnya kita isi saja seperlunya. Loading port-nya misalkan kita mau ekspor dari Tanjung Priuk sampai ke Dubai. Voyage number-nya TPD 000. Ini nanti ada nomor yang sebenarnya ya. Ini sebagai contoh saya masukkan nomor sembarang saja. Vesselnya Starship Enterprise, notify partinya. Kita samakan saja seperti di atas ya. Solid Logistics. Reference numbernya sekian. HS code-nya mungkin nggak perlu lah ya. Kontainernya sampel container 1. Oke, kemudian main carriage-nya ini operatornya adalah Joel Willis sebagai contohnya. Agent-nya itu sampel carriage agent 1. Contract number-nya nanti kita isi seperlunya saja. Tipe kontainernya mungkin segitu ya. NPI-nya. Oke, setelah selesai semua, perbedaannya di UDO 13 adalah kalau di UDO 13 kita bisa langsung save. Tapi kalau misalnya kita coba untuk save di sini, kita belum mengisi expected send date-nya kapan. Dan juga kita belum juga memasukkan ordernya apa di sini. Jadi sebelum kita save, kita harus memastikan untuk memasukkan semua data-data yang diperlukan dulu. Expected send date tadi ada di tab information di paling bawah sini. Kita masukkan send date-nya expected tadi 26 ya. Aktualnya kita samakan saja. Partinya sending party 1. Kemudian ordernya kita tambahkan ya. Tadi ordernya contohnya di sini saya mau mengekspor kelapa muda. Size-nya mungkin 40. Atau kita mau masukkan beratnya saja ya langsung ya, 1 ton. Size unit of measurement, UOM itu unit of measurement ya. Ya. Beratnya 1000, kodenya KMC1, volumenya 1000, save. Pricing-nya kita masukkan pricing 1000. Ini tabel ini itu untuk kategorinya ya, bukan untuk harganya sendiri. Harganya sendiri itu ada di sebelah sini. Ya. Jadi karena 1000 ini, kategori 1000 ini sudah ada harganya yang uh, sudah ditentukan harganya untuk kategori ini berapa, maka kalau saya pencet 1000, price-nya akan langsung keluar 1000. Tapi apabila saya memilih yang lain, seperti contohnya ini saya buat tadi sebelumnya dan saya belum memasukkan harganya berapa. Kalau saya pilih masih nol harganya.
Jadi kita pakai yang contoh saja yang sudah ada, 1000. Ini masih tetap bisa kita ganti ya. Misalnya harganya 2000. Goods-nya itu kelapa muda. Gross weight-nya itu tadi 1000. Oke, save and close. Atau kita tambahkan deskripsinya dulu kali ya, mungkin biar lebih mudah. Kelapa muda 1 ton. Oke, baik. Kalau sudah terisi semua, informasinya sudah kita isi, expected send date-nya dengan aktualnya juga, ordernya sudah kita masukkan, kita bisa langsung klik save. Oke, setelah di save, maka akan muncul data-data yang sudah kita isi tadi. Ini data generalnya, ini data main carriage-nya, dan seterusnya. Kemudian, untuk menambahkan harganya, kita harus klik confirm dulu. Nanti akan saya jelaskan satu-satu tab yang di bawah ini apa. Setelah kita confirm, akan muncul 4 button baru. Invoice, bill, in progress, dan juga cancel untuk kita mau meng-cancel direct shipping yang ini. Kemudian di sini service kita masih 0 ya. Invoice dan bill juga. Nanti invoice dan bill ini akan di-generate berdasarkan service-nya. Sekarang kita mau tambahkan service-nya berapa. Ini sudah terisi jadi 2 juta harganya, pengirimannya. Kemudian rutenya kita masukkan. Ini main carriage-nya. Main carriage itu berarti ekspedisi utamanya dari Tanjung Priok ke Dubai. Misalkan kita mau menambahkan sekarang rute dari warehouse di Tanjung Priok sampai ke pelabuhannya Tanjung Priok. Edit. Di tab routes tadi, kita add a line baru. Misalnya, picking atau pick up dari Tanjung Priok Warehouse. Tanggalnya, tadi kan tanggal pengiriman kapalnya itu tanggal 26 ya, kita bilang tanggal 25 misalnya. Transportnya dari darat, kita mau kirim ke Tanjung Priok Port, ke pelabuhannya. Receive date-nya di tanggal yang sama juga, tanggal 25. Nah, di sini kita bisa masukkan service-nya, add a line. Misalnya pick up service-nya kita mau taruh harga 5.000 atau 500. Service-nya di sini pick up fee atau pick up service ya. Quantity-nya 1, unit of measurement-nya itu mungkin hitungan hari saja. Atau kalau misalnya mau tambahkan jam juga bisa, hitungan jam atau jarak misalnya. Misalnya kilometer. Kita bisa buat sendiri nanti ya, tapi untuk sekarang ini saya masukkan contoh ya unit saja lah biar gampang. Untuk demi contoh ini ya. Vendornya pick up vendor. Ini penamaan saya, sistemnya saya hanya memastikan supaya nanti ketika di bill of lading kita bisa melihat ya, apakah semua sudah masuk atau tidak. Jadi pick up vendor, saya tulis ya di vendornya dan seterusnya. Pick up service juga seterusnya, saya terus di service. Kita mau jual service ini ke customer, kita mau charge dengan harga 1000. Sedangkan kita belinya mungkin hanya 500. Save and close. Jual di sini ya, save and close lagi. Sekarang kita mau tambahkan delivery-nya. Delivery dari pelabuhan ketika sudah sampai kapalnya sampai ke warehouse tujuannya. Delivery dari Dubai. Send date-nya tadi kita pick up tanggal 25, kita kirimkan dari kapal tanggal 26, kemudian tanggal 27 barangnya sudah sampai ya di pelabuhan. Transportnya lewat darat lagi ke Dubai Warehouse. Misalnya ini Dubai Port. Receive date-nya kita samakan saja sebagai contoh. Kemudian kita masukkan lagi sama seperti yang pick up tadi, kita add line baru. Kemudian kita tambahkan delivery service. Quantity 1, unit of measurement-nya units, total 101, vendornya delivery vendor,
Sale price-nya, misalkan di sini 3.000, cost-nya 2.000. Oke, kita save ya. Save and close lagi. Ya, sekarang kita sudah punya 3 service di sini. Di tab ini pun sudah kita, nanti akan terupdate kalau kita sudah pencet save ya. Kita klik save sekarang. Service-nya sudah ada 2. Kenapa cuma 2? Karena kita belum masukkan service untuk main carriage yang ini. Untuk ekspedisinya itu sendiri kita belum tambahkan service-nya. Kalau mau kita tambahkan, misalkan di sini kita tinggal klik edit. Pada rute ini kita klik routes, main carriage-nya, sekarang kita tambahkan juga service-nya. Service-nya namanya main expedition. Quantity 1, unit of measurement-nya unit saja. Vendornya expedition service. Sale price-nya mungkin 10.000. Cost-nya sedangkan 8.900. Oke, save and close. Save. Ya, kita pencet save di sini sekarang. Akan terupdate langsung ya. Ini cost kita, dan ini adalah sale kita yang akan dibayarkan kepada kita oleh customer, dan ini akan harus kita bayarkan kepada vendornya untuk masing-masing service yang kita buat tadi. Oke, sampai di sini sekarang kita sudah punya 3 service. Kita mau membuat invoice untuk ke customer dan juga bill yang harus kita bayarkan. Mudahnya di sini kita hanya tinggal klik, perhatikan tab invoice yang atas ini. Apabila saya klik invoice yang ini, dia akan langsung berubah sesuai dengan jumlah yang perlu. Oke, bill pun sama. Sekarang kita punya 3 bill. Kenapa 3 bill? Karena kita service kita itu dari 3 vendor yang berbeda. Sedangkan kenapa yang ini hanya ada 1? Karena kita menagihnya hanya kepada 1 customer. Kita tagih semua sekaligus. Oke, kembali lagi ke sini. Sekarang bagaimana dengan tab yang lainnya? Tab accounting ini dia akan terupdate ketika saya sudah pencet invoice dan juga bill tadi. Maka akan keluar bahwa expected yang kita harus terima dari customer adalah senilai 2.014.000. Dan yang harus kita bayarkan kepada vendornya adalah 14.000. Margin kita adalah 2 juta rupiah. Paid payment-nya kenapa masih kosong? Karena belum ada pembayaran yang di-confirm. Maka di bawah sini amount due atau yang harus dibayarkan masih senilai sama seperti expected-nya. 2.014.000 dan juga 14.000. Sekarang bagaimana kita mengisi row yang paid payment ini? Caranya sangat mudah. Caranya kita masuk ke invoice. Ini yang untuk customer ya. Kita highlight dan kita pastikan kita post payment-nya. Maaf, invoice-nya. Kita klik confirm. Ya, buttonnya berubah. Kalau misalnya sudah dibayarkan, nanti kita klik yang register payment ini. Sekarang kita lihat di tab accounting tadi ya. Masih belum berubah juga karena baru kita post saja. Sama juga dengan ambil. Oke, sekarang kita coba untuk yang invoice ini kita confirm payment-nya. Register payment-nya. Dengan asumsi dibayar full semuanya. Create payment. Oke, di sini juga kita bisa melihat ya status-status yang sudah kita rubah tadi. Dari dibuat invoice, labelnya dibuat, sampai nomornya, statusnya dari draft menjadi posted, dari posted yang payment statusnya jadi terbayarkan atau paid. Sudah ada ribbon hijau di sini, berarti sudah terbayarkan. Dan sekarang kita lihat di table yang accounting yang pertama tadi. Nah, sudah terupdate ya, karena sudah dibayarkan oleh customer kepada kita Rp2.014.000. Sekarang kita mau uruskan yang bill atau payable atau yang harus kita bayarkan kepada vendor.
senilai 14.000. Sama seperti invoice, langkahnya kita ke bill. Kita bisa bayarkan satu-satu dengan klik, dan seperti tadi juga kita klik, kemudian kita bentar, klik, kita confirm, kemudian kita bayarkan, klik register payment di sini, atau kita bisa sekaligus semuanya. Kalau tadi saya hanya register payment untuk satu dari tiga service-nya, apa, bill yang saya punya, saya bayar 10.000. Sisanya yang 4.000-nya belum saya bayarkan. Bagaimana caranya? Kalau mau bayar semuanya, kita hanya tinggal klik semua ini. Ini statusnya sudah posted dan sudah paid. Yang lainnya masih draft dan belum dibayarkan. Kalau misalnya ini, sekarang saya klik sekaligus yang dua sisanya ya. Kita post dua-duanya. Kita lihat ini berubah. Nah, tapi masih belum dibayarkan. Hal yang sama lagi, register payment untuk keduanya. Create payment. Sudah. Oke, sekarang di accounting sini, kita sudah membayarkan 14.000 dari yang ditagih 14.000, dan juga kita sudah menerima 2.014.000 dari yang harus dibayarkan oleh customer senilai yang sama. Due-nya sudah 0, berarti sudah terbayarkan lunas semuanya. Margin yang kita dapatkan ini aktualnya, senilai 2 juta rupiah. Kemudian, karena tadi transport kapal, kita ada bill of lading. Kita melihatnya dari print sini, bill of lading-nya. Oke, kita buka filenya di sini ya. Ya, ini bill of lading-nya pun sudah keluar. Sampelnya tadi sesuai dengan yang kita isi sebelumnya. Consignee-nya juga sampel consignee, notify party-nya juga sama, sampel consignee. Pre-carriage tadi tidak kita isi, makanya masih kosong. Place of receipt juga sama. Ocean vessel-nya dan seterusnya semua data-datanya sesuai dengan yang kita isikan tadi sebelumnya. Oke. Ya, saya rasa sekian. Cukup sampai di sini demonstrasi saya. Eh, terima kasih sudah melihat tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.